Kembali bersama kami, pemirsa, badai pemutusan hubungan kerja menghantui tenaga kerja di tanah air. Bahkan pada awal tahun ini tercatat lebih dari 18.000 tenaga kerja menjadi korban PHK. DPR bersama pemerintah tengah menyiapkan Satgas Mitigasi PHK melibatkan buruh dan sektor industri. Awal tahun 2025 menjadi periode penuh tantangan bagi dunia ketenaga kerjaan Indonesia. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) melanda berbagai sektor industri, meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Data Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan, dalam periode Januari-Februari 2025, terdapat 18.610 tenaga kerja menjadi korban PHK. Sementara sepanjang tahun 2024, tercatat 77.965 tenaga kerja terdampak PHK. Pemerintah menyatakan akan memastikan tenaga kerja korban PHK mendapatkan seluruh haknya. DPR pun menegaskan akan mengawal pembentukan Satgas Mitigasi PHK oleh pemerintah dengan melibatkan unsur buruh dan industri. Ya, kami sudah memberikan masukan kepada pemerintah dan juga kemudian kami sudah bersama-sama bicara dengan pimpinan serikat pekerja. Bagaimana kemudian kita bersama-sama membentuk satuan tugas untuk memitigasi apabila akan terjadi pemutusan hubungan kerja di satu perusahaan atau pabrik misalnya begitu. Dan ini kita sedang matangkan terus sehingga kemudian apabila itu sudah berjalan, mudah-mudahan bisa meminimalisir dampak yang ada terhadap situasi yang ada pada saat ini. Satgas Mitigasi PHK akan mengawal pemenuhan hak-hak pekerja korban PHK secara menyeluruh dan komprehensif, mulai dari sektor usaha atau industri hingga pekerjanya. Presiden telah menyetujui pembentukan Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK, namun belum menerbitkan keputusan Presiden. Tim Liputan melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan 5 janji kepada para buruh, diantaranya mendorong mengesahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Saya akan membentuk segera Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang akan terdiri dari semua tokoh-tokoh pimpinan buruh seluruh Indonesia. Dan mereka tugasnya adalah mempelajari keadaan buruh dan memberi nasihat kepada Presiden mana undang-undang yang nggak beres, yang nggak melindungi buruh. Mana regulasi yang nggak benar, mereka memberi masukan ke saya dan segera akan kita perbaiki, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita juga atas saran dari pimpinan buruh, atas saran dari Pak Said Iqbal dan Pak Jumbur, kita akan segera membentuk Satuan Tugas PHK. Kita tidak akan membiarkan rakyat kita tidak akan biarkan pekerja-pekerja di PHK-kan seenaknya. Bila perlu, tidak ragu-ragu kita, negara akan turun tangan, saudara-saudara sekalian. Ya, tadi janji Pak Prabowo ketika hari May Day, semoga nanti ada tindak lanjutnya dan kita akan coba mendiskusikannya. Kita tahu bahwa awal tahun 2025 ini periode yang cukup berat bagi ketenaga kerjaan di Indonesia dan gelombang pemutusan hubungan kerja melanda berbagai sektor industri dan meninggalkan ribuan pekerja dalam ketidakpastian. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Wakil Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan Apindo Darwoto dan juga Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Jumhur Hidayat. Dan kami juga sebenarnya sudah coba untuk menghubungi Bang Immanuel Ebenezer namun belum memberikan respon. Saya sapa dulu ada Bang Jumhur dan juga Bang Darwoto. Assalamualaikum, selamat sore. Bang Jumhur, Bang Darwoto. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya.
senang sekali kami bisa berdiskusi tentang update Satgas, ini juga penting. Saya ke Bang Jumhur dulu ya, Pak Darwoto izin. Bang Jumhur, ya, silakan. Anda kemarin ada ketika perayaan May Day dan Pak Presiden menyebutkan Satgas segera dibentuk. Progresnya sejauh ini seperti apa, Bang Jumhur? Ya, yang saya tahu sudah ada diskusi dengan Mensesnek juga, sedang disiapkan struktur dan ya mungkin personalia ya orang-orang yang akan mengisi. Tapi intinya itu mitigasi itu bukan membiarkan PHK terjadi begitu saja, kemudian baru kita mengambil tindakan. Justru sebaliknya, adalah kita melihat potensi PHK di mana yang akan terjadi, dan kemudian apa langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh semua pihak. Jadi pihak pekerjanya, pihak swastanya maupun negara gitu. Intinya itu sejauh mungkin kita bisa menghindari PHK itu langsung putus gitu, kita hindari. Jadi dari sisi kira-kira seperti itu. Jadi bukan membenarkan PHK kemudian baru kita mengambil tindakan, tidak begitu. Justru kita mendata apa yang mungkin bisa kita lakukan agar PHK itu tidak terjadi. Kira-kira seperti itu sebetulnya. Jadi ada mitigasinya, pencegahan ya. Betul. Biar tadi PHK itu tidak terjadi. Tapi Bang Jumhur, kalau kita melihat situasi sekarang, ini yang banyak dirasakan para pekerja lintas sektoral, bagaimana mereka merasakan was-was dan ketidakpastian. Kita tahu bahwa global ekonomi juga secara keseluruhan slow down. Bagaimana Anda melihat bahwa keadaan kita di tanah air, apa yang menyebabkan tadi hal-hal ini bisa sangat terjadi di tanah air, apalagi ini 2025 masih kuartal 1, Bang Jumhur? Ya, jadi ini kejadian sekarang itu kan bukan kejadian yang ganti pemerintah terjadi PHK, tidak begitu. Baik. Tapi rangkaian memang sulitnya lapangan pekerjaan, kemudian terjadinya mulai PHK itu sudah terjadi dari tahun sebelumnya. Mungkin Pak Darwoto punya data itu. Tahun 2003, 2004 itu sudah ada. Nah, itu sebetulnya memang kalau saya mau jujur ya harus ada perubahan orientasi ekonomi, sistem ekonomi kita yang kemarin tuh sangat melonggarkan sekali dan tidak pro kepada industri, sehingga akhirnya mau tidak mau ya penyerapan tenaga kerja berkurang. Memang cukup drastis ya, termasuk terjadinya PHK. Kenapa? Karena misalnya contoh ya, saya mungkin nanti bisa dikoreksi, soal tekstil, kulit, dan alas kaki misalnya. Itu sekarang kita diserbu sama produk-produk impor, bahkan yang impor ilegal gitu loh. Yang kita tahu persis angkanya tuh, asosiasi mengatakan bisa 30% yang ilegal, ya, dan kemudian yang diproduksi dalam negeri untuk konsumsi dalam negeri itu kira-kira kita hanya memproduksi 30-40% saja, selebihnya impor dan impor ilegal. Itu salah satu contoh ya. Nah, seandainya itu bisa dibenahi ekosistem itu, dan sekarang sedang dibenahi, ada peraturan menteri, ada juga penegakan sistem perbaikan di mungkin bea cukai dan sebagainya, sehingga apabila itu diperbaiki saja, mungkin itu sudah akan bisa membuat penyerapan tenaga kerja bisa bertambah, bukan hanya PHK gitu. Jadi saya rasa tidak bisa dilihat dari unsur buruh dan pengusaha saja, tapi juga ekosistem yang paling penting. Dan kemudian juga sekarang meningkatkan daya beli ya, kita tambahin sedikit. Dari daya beli masyarakat itu kan sekarang ngotot ditingkatkan, misalnya dengan petani-petani dipatok harga supaya lebih tinggi dibeli oleh masyarakat, oleh ini, sehingga petani punya uang, orang desa punya uang, dia bisa beli barang-barang industri. Nah, itu bagian daripada yang ekosistem industri, yang ekonomi yang harus kita kedepankan gitu loh, ke depan ini. Dan saya rasa pemerintah sedang di jalur itu. Jadi kita memang berlomba lah, kira-kira seperti itu. Baik, pemerintah sedang di jalur itu. Saya ke Bang Darwoto, Bang, bahwa Anda dari Apindo ya, bidang ketenaga kerjaan, melihat situasi sekarang plus juga tindakan yang saat ini sedang dilakukan pemerintah membentuk Satgas. Tanggapan Anda, Bang Darwoto? Ya, Satgas PHK ini kan kalau sebutannya kan Satgas PHK seolah-olah pengusaha itu nggak boleh melakukan PHK gitu. Kita tahu bahwa namanya bisnis itu kan pasti up and down ya. Jadi itu memang terjadi di mana-mana. Tetapi yang paling penting sebagaimana tadi disampaikan oleh Bung Jumhur tadi, bahwa ini bukan masalahnya membiarkan PHK, tetapi semacam melakukan mitigasi. Ya,
potensi-potensi yang akan terjadi PHK itu industri-industri khususnya di sektor apa saja. Nah, disitulah dilakukan semacam mitigasi tadi. Ada nggak hal-hal yang perlu dilakukan langkah-langkah baik dari sisi pekerja, pengusaha maupun pemerintah gitu loh. Nah, ini yang kita harapkan juga Satgas ini nanti setelah terbentuk, tentu yang paling penting adalah bagaimana mekanisme kerjanya. Gitu kan. Makanya mekanisme kerja ini sangat penting bagi jalannya Satgas itu sendiri. Dan kami juga mendengar bahwa di dalam Satgas ini nanti dari pengusaha juga dilibatkan sehingga yang terjadi pada sektor-sektor yang akan terjadi PHK ini kita bisa melakukan pencegahan ya. Kita bisa melakukan pencegahan, melakukan mitigasi. Kalau toh misalnya mau tidak mau terjadi ya seperti yang dikemukakan teman-teman dari Serikat Pekerja bahwa hak-haknya itu harus dipenuhi ya. Tentu ini hal yang diharapkan oleh kita semua. Oke. Tetapi dalam hal ini itu juga kita harus berupaya ya di sisi lain ya. Di sisi lain juga kita melakukan bagaimana PHK ini bisa dibina. Karena pada dasarnya pengusaha itu kan PHK itu merupakan langkah terakhir ya. Langkah terakhir yang tidak mau. Dan yang paling penting dari ini semua dibarengi lagi dengan deregulasi. Ya, tadi Bung Jumur kan menyampaikan regulasi-regulasi yang selama ini yang tentunya kurang begitu pro terhadap penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi kita harus sama-sama duduk bareng. Yuk kita adakan diskusi bagaimana deregulasi ini bisa dilakukan untuk memaksimalkan penciptaan lapangan pekerjaan. Demikian. Oke, Bang Darwoto, kalau dari sudut pandang atau perspektif para pengusaha dari Apindo sendiri melihat, apa yang bisa dilakukan oleh Apindo dan juga pemerintah dalam bersinergi? Karena kita tahu bahwa tadi pendapat-pendapat dari sisi pengusaha harus didengarkan. Ada langkah konkret tidak yang bisa diambil, misalnya mungkin ada insentif untuk perusahaan-perusahaan yang memang mungkin lagi bermasalah atau pengurangan jam kerja, itu juga upaya efisiensi dalam perusahaan yang mungkin saat ini sedang tidak baik-baik saja, Bang Darwoto? Ya, kalau kita dari sisi pengusaha, tentu hal-hal yang demikian secara konkret kita sudah menyiapkan. Seandainya ada masukan-masukan kepada pemerintah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ketum pada saat Sarasehan di Jakarta beberapa waktu lalu juga beliau sudah menyampaikan semacam kajian-kajian ya yang telah dilakukan oleh pengusaha dan sektor-sektor mana saja yang perlu diberikan perhatian sehingga tujuan daripada ciptaan lapangan pekerjaan itu kita bisa wujudkan dan juga upaya-upaya yang terjadi karena terjadi adanya suatu pemutusan hubungan kerja itu betul-betul dilakukan mitigasi secara baik. Nah, sehingga dengan demikian kalau toh terjadi PHK, nah bagaimana ini supaya bisa diminimalisir? Tentu hal demikian, hal Satgas PHK ini awalnya juga cukup mengagetkan dan menakutkan bagi sebagian kalangan pengusaha karena nanti jangan sampai nanti urusan pemutusan hubungan kerja yang terjadi di satu perusahaan itu berdampak kepada hal-hal yang negatif terhadap bisnis itu sendiri. Oke, baik. Bang Darwoto dan juga Bang Jumhur, sebelum kita lanjutkan, ini Pak Erlangga ya punya komentar terkait Satgas PHK ini, kita simak bersama. Salah satunya adalah untuk melakukan deregulasi, kemudian juga melalui Satgas yang dibentuk. Tadi Bapak Presiden sudah menyetujui ada 3 Satgas yang dibentuk, yaitu pertama untuk tindak lanjuti perundingan investasi, yaitu Satgas Perundingan Perdagangan Investasi dan Keamanan Ekonomi. Dan ini Bapak Presiden sudah setujui. Yang kedua, Satgas yang sudah siap, yaitu terkait dengan perluasan kesempatan kerja dan mitigasi PHK. Dan yang ketiga, Satgas mengenai deregulasi.
Baik, saya langsung ke Bang Jumhur. Bang Jumhur, tadi Pak Erlangga menyebutkan ya, sesuai dengan rencana Pak Presiden bagaimana beberapa satgas dibentuk, salah satunya satgas PHK dan tadi reskilling, keterampilan pekerjaan seperti itu. Sejauh mana masyarakat bisa menaruh harapan untuk satgas PHK ini bisa membawa tadi hal-hal baik, Bang? Karena gini, kalau kita bicara kondisi mentality ya di masyarakat, gempuran PHK, social media juga memberitakannya luar biasa. Let's say banyak pekerja yang padahal tidak ada apa-apa, mungkin ketakutan, Bang Jumhur. Satgas PHK ini bisa tidak nantinya memberikan tidak hanya proteksi, tapi juga optimisme yang bisa dihadirkan nantinya di ranah ketenaga kerjaan di tanah air, Bang Jumhur? Ya, yang pertama itu harus memastikan industri berjalan, itu intinya. Sekarang semua orang muter otak aja, gimana supaya mesin-mesin pabrik itu jalan. Dan itu bisa terjadi kalau ada permintaan. Nah, permintaan itu terjadi kalau ada orang punya duit atau ada pasar luar negeri. Nah, ini kan sebetulnya Satgas PHK ini terbetik karena kasus Trump ya, perang tarif itulah. Ya, kita kaget sampai 30 ya. Kemudian kemungkinan kita tekstil, sandang kulit, elektronik dan furniture dan sebagainya itu akan dihambat oleh Amerika. Maka di sini kita sekarang ada penundaan 90 hari. Mungkin kita masih punya waktu mempersiapkan. Kita berusaha ada negosiasi dengan Amerika itu sukses sehingga tekanan itu tidak semakin parah ya. Tapi ada ataupun tidak ada kasus Amerika atau tarif Trump ya. Itu pikiran untuk memastikan industri tetap berjalan dan bahkan berkembang itu harus menjadi ideologinya para pemimpin republik ini gitu loh. Pabrik jalan, usaha jalan, dan itu bisa sekali dilakukan ya. Bahkan sekarang ada pikiran misalnya begini, ketika dalam situasi genting seperti ini, ada berapa puluh juta anak SD, berapa 10 juta anak SMP, SMA, berapa juta tentara dan polisi, mereka kan perlu baju, perlu sepatu, perlu apa gitu. Negara jadi langsung aja, kita pastikan sekian juta pasang sepatu, sekian juta baju kita beli dari pabrik-pabrik itu misalnya. Itu kan satu kemungkinan intervensi. Begitu juga kalau kita yakini sebuah kesementaraan misalnya, ketika daya belinya masih belum sempurna, kayaknya daya beli kita dihabisi. Ya jujur aja beberapa tahun belakangan ini daya beli kita betul-betul terpuruk ya. Dan sambil menunggu daya beli itu berdiri ya, insentif dan disinsentif dari negara itu serasa menarik. Boleh jadi ada intervensi APBN atau bridging atau apa namanya, itu juga satu kemungkinan sehingga tetap perusahaan bisa berjalan dalam kondisi yang mungkin sangat minimal tapi tetap menghindari PHK. Tapi juga tidak bleeding dan tidak bangkrut gitu, kira-kira seperti itu. Baik, Bang, itu kan sebenarnya kita harapkan seperti itu, Mas. Bang Jumhur, izinkan saya bertanya soal ini, Bang Jumhur. Ada banyak misalnya narasi, Bang Jumhur, efisiensi yang ya semangat yang dibangun oleh pemerintah Pak Presiden. Ini kalau kita lihat banyak komen misalnya ada efek dominonya, salah satu tadi PHK. Dan ini kalau kita bisa kaitkan, Bang Jumhur, ini terlihat juga di beberapa sektor. Bagaimana misalnya media, Bang Jumhur, yang daya iklannya mungkin rendah saat ini. Bahkan Pak Kang Deddy bilang bahwa ketika dia memulai vlog yang tadinya biaya untuk media 50 miliar, dia cuma butuh 3 miliar. Apakah korelasi antara efisiensi yang dibangun pemerintah ini juga berdampak terhadap sektor industri di tanah air sehingga PHK juga terjadi, Bang Jumhur, menurut Anda? Ya, saya rasa gini ya, kalau sama-sama jujur dan terbuka, pengusaha juga terbuka bahwa kita perlu iklan, ya perlu apa. Jadi ada angka critical number gitu ya. Mungkin biasanya 50 miliar, kalau dihabisin menjadi 10 miliar ya itu, atau jadi 5 miliar mungkin terlalu drastis. Tapi nanti mungkin ketemu critical number. Kalau 50 miliar, ini pendapatan bagi perusahaan sangat berlebihan gitu. Tapi kalau dapat misalnya 25 miliar, dia masih bisa survive. Ya, mungkin untungnya tidak besar, ya tidak terlalu bengkak besar sekali, tapi tidak perlu mem-PHK. Itu kan saya rasa kalau fair, asosiasi-asosiasi periklanan atau dari media, begitu juga di perhotelan. Ya, saya kebetulan ketua pariwisata ekonomi kreatif.
Itu juga banyak mengeluh ke saya, pegawai-pegawai hotel tuh sekarang drop sekali. Jarang saya ya, begini. ada convention gitu ya. Betul, nah, saya mungkin harus ada negosiasi, tetap ada kegiatan mungkin di hotel walaupun tidak sebesar yang dulu. Atau sebaliknya, menteri-menteri kreatif cukup 1-2 orang yang berkegiatan di hotel tapi pakai IO. Sehingga para stakeholder diundang ke hotel, mereka bayar sendiri dan sebagainya, sehingga hotel tetap hidup gitu. Nah ini kreativitas juga itu penting dari para katakanlah pengambil keputusan, supaya kalau menteri datang ke hotel akan mensosialisasikan satu kebijakan itu semua stakeholder pasti datang dan itu mereka bayar sendiri gitu. Kira-kira kayak seperti itu. Baik, Bang Jumber, good insight ya, critical number tadi yang harus dicari biar balance gitu ya. Oke, saya ke Bang Darwoto. Bang Darwoto, Anda punya tanggapan terkait ini singkat sebelum kita tutup? Ya, memang bagaimanapun juga sektor-sektor tertentu yang memang teridentifikasi terpuruk bahkan cenderung terpuruk, ini memang harus dilakukan inovasi ya, seperti tadi idenya Bang Jumber kan cukup bagus ya. Saya yakin dengan mulai bulan April ini juga sudah mulai ya banyak kegiatan-kegiatan kementerian, sudah mulai ke hotel-hotel lagi gitu kan. Sehingga ini juga diawali dengan bulan April kemarin sudah mulai ada kegiatan-kegiatan itu. Sehingga ini diharapkan sudah bisa. Kalau yang kita tahu, kalau yang dari Januari, Februari yang lalu kan memang lagi dihitung ulang ya budgetnya pemerintah. Tetapi kalau kita dari sisi swasta, ya dari sisi pengusaha swasta ini juga di beberapa sektor mengeluhkan adanya penurunan. Tapi di sisi sektor lain juga hanya sedikit yang mengalami pertumbuhan. Nah, karena banyaknya yang mengalami penurunan ini merupakan momen yang baik. Tadi kan kalau segmen Pak Erlangga kan tadi ada di samping Satgas PHK ini juga ada yang diregulasi sebagaimana tadi saya sampaikan. Ini bagus sekali gitu loh. Sehingga ini saatnya lah kita duduk bareng untuk kita bisa cari solusi secara bersama. Baik. Terima kasih sekali atas bincang-bincang singkat ini ya. Sayang sekali waktunya terbatas, tapi beberapa pertanyaan krusial kami masyarakat terjawab tadi. Bang Jumhur, selamat bekerja ya. Terima kasih ya Bang. Kami tunggu solusi yang baik ya untuk semuanya lintas sektoral, dan juga terima kasih untuk Apindo yang juga mau berdiskusi dengan pemerintah dan kita semua. Sehat-sehat untuk kita semua. Hidup tenaga kerja Indonesia, Bang. Terima kasih. Sukses.